Gimana sih caranya kamu bisa nyusun skripsi kamu dengan mudah dan lancar jaya? Yuk, kita bahas dalam video ini. Hai, selamat datang di channel Ronald Dagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini, silahkan klik subscribe dan lonceng agar kemudian kamu bisa dapatkan notifikasi video-video bermanfaat dari channel ini. Yuk, kita bahas langsung. Apa yang butuh kamu lakukan agar kamu ketika lagi nyusun skripsi, kamu bisa nyusun dengan lancar dan sukses jaya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ketika kamu sudah tentukan judulnya apa, kamu butuh untuk segera buat outline ya, outline dari skripsi yang akan kamu buat. Biasanya apa? Biasanya dari kampus itu sudah ada format ya, penulisan skripsi. Jadi langsung saja kamu misalnya cari formatnya dan kemudian buat versi outline yang akan kamu sesuaikan dengan skripsi kamu. Ya, contoh misalnya mungkin di bab 1 itu biasanya ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, kemudian ada manfaat dan sebagainya. Jadi kamu tuliskan saja dulu. Nah, hal-hal yang misalnya sifatnya bisa kamu tuliskan tanpa kamu butuh untuk punya data, punya referensi, ya kamu langsung tuliskan saja. Jadi itu akan sangat memudahkan ketika kamu susun dulu outline-nya. Jangan misalnya nyusun skripsi itu ya kamu selesaikan bab 1, barulah setelah selesai bab 1 kamu kemudian mau pindah ke bab 2. Tapi ya kamu bikin outline dulu. Bab 1 nanti ada subbabnya apa saja, bab 2 kemudian ada subbab apa saja, kemudian di masing-masing subbab itu ada sub-subbab apa saja dan seterusnya, sehingga kemudian kamu semacam punya kerangka lengkap itu dalam penulisan skripsi kamu dari awal sampai akhir. Nah, perkara nanti kemudian hanya berupa poin-poin, hanya berupa kalimat-kalimat pendek, that's okay, itu nggak masalah. Yang utama adalah kamu sudah punya kerangka sejak awal sampai akhir dari skripsi kamu. Ibaratnya kalau kamu misalnya bikin patung, ya kamu bikin dulu tulang-tulangnya, ya, seperti itu. Oke, kalau kamu sudah kemudian punya outline, maka kamu mulai itu, misalnya sudah melakukan penelitian, sudah mengambil data di lapangan dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu butuh tuangkan hasil penelitian kamu, data yang kamu peroleh di lapangan itu ke bagian-bagian yang kamu butuhkan. Misalnya contoh di bagian hasil ya penelitian, di situ kamu butuh sampaikan apa saja yang kamu temukan dari penelitian kamu. Nah, jadi di situ ya kamu tuliskan semuanya yang kamu peroleh dari hasil penelitian kamu. Nah, kuncinya adalah seperti ini. Kadang-kadang orang kesulitan nulis itu dikarenakan terlalu banyak mikir, ya, terlalu banyak bimbang, terlalu banyak ragu. Misalnya kalimatnya cocok nggak ya seperti ini, atau kemudian kira-kira ini sudah sesuai dengan SPOK nggak? Ini kalimatnya benar nggak ya, sesuai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu yang membuat orang bingung dan akhirnya nggak jadi nulis jadinya itu. Kalaupun nulis stuck, setelah itu angkat tangan pergi, nggak balik-balik gitu. Nah, tipsnya adalah ketika kamu sudah punya apa yang mau kamu sampaikan, kamu butuh langsung segera duduk di depan komputer, laptop kamu, dan menulislah bebas. Menulislah bebas artinya apa? Semua yang ada di dalam benak kamu, di dalam pikiran kamu yang ingin kamu utarakan terkait dengan hasil penelitian kamu, kamu tuliskan terlebih dahulu tanpa kemudian menimbang benar salah, memperhatikan kalimatnya, memperhatikan tanda bacanya. Jadi dituliskan dulu. Nah, ini kalau di dalam proses menulis disebut menulis bebas ya free writing. Jadi kamu tuliskan dulu semuanya. Nah, setelah kamu tuliskan semuanya, misalnya bab tentang ini hasil penelitian, subbab 1, subbab 2, sub-subbab dan sebagainya, kamu tuliskan semua. Nanti setelah semuanya tertulis, baru kamu pindah ke tahapan yang selanjutnya,
Ya, jadi setelah ada outline, kemudian kamu tulis bebas, barulah di situ setelah itu kamu mulai melakukan proses editing. Nah, biasanya apa? Orang itu salahnya adalah dia nulis sampai ngedit. Harusnya adalah ya nulis aja gitu. Ya, misalnya oke, kamu nulis selama 1 jam. Ya, jangan pernah mengedit kalimat, jangan pernah mengedit tanda baca, jangan pernah mengedit kata-kata di situ. Tulis saja. Setelah kamu tulis, barulah ketika setelah selesai nulis, waktunya ngedit, kamu ngedit di situ. Nah, di proses editing yang kamu lakukan adalah kamu baca lagi kalimat-kalimat kamu. Kamu sesuaikan, kira-kira ada nggak yang butuh diberikan koma, titik, ada nggak yang misalnya mungkin kalimat butuh diubah, ditambahkan suku kata, ada nggak yang misalnya mungkin kata-katanya ini terlalu over gitu, sehingga ada beberapa kata yang kemudian bisa kamu skip ataupun hilangkan. So, jadi itu adalah hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa nulis skripsinya lancar. Nah, setelah selesai kamu ngedit, nah kamu tinggal masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah melakukan koreksi. Nah, kalau koreksi ini sendiri itu bisa kamu lakukan secara 3 lapis ya. Jadi ketika kamu ngedit, sebenarnya kamu sudah mulai ngoreksi ya. Kamu koreksi skripsi kamu koreksi terkait dengan salah ketik, kemudian penempatan tanda titik koma, ataupun misalnya kata-kata yang asing itu kamu miringkan. Nah, itu kamu lakukan saat kamu ngedit. Nah, setelah itu kamu tinggal masuk pada tahapan koreksi. Tahapan koreksi bisa dilakukan seperti apa? Kamu bisa misalnya, pertama, lakukan dengan cara kamu print hasil skripsi kamu, minta bantuan teman kamu. Ya, minta bantuan teman kamu untuk baca dan minta dia coret mana yang misalnya ada typo atau tidak punya tanda baca, atau misalnya kalimatnya mengambang gitu. Ya, jadi minta dia memposisikan diri sebagai seorang pembimbing ataupun penguji, sehingga di situ dia mengasah diri untuk melakukan koreksi. Nah, proses koreksi ini juga sebenarnya adalah sesuatu yang bermanfaat buat dirinya yang mengkoreksi, karena nanti dari situ dia pun jadi akan tahu terkait dengan secara umum kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan orang ketika ngetik ataupun nulis skripsi gitu ya. Jadi minta teman kamu baca, kasih koreksi kalau misalnya ada yang salah, tanda aja ya, nanti kamu yang akan koreksi. Setelah itu cari lagi teman yang lain, minta dia untuk melakukan hal yang sama, dia baca, kasih tanda di mana yang masih ada typo, di mana kemudian kalimatnya tidak jelas, di mana yang mungkin butuh ditambahkan poin yang lainnya. Nah, setelah itu di lapis ketiga kamu lakukan koreksi sendiri. Kamu baca lagi satu persatu pelan-pelan hingga selesai. Lakukan koreksi, lakukan perbaikan pada hal-hal yang memang butuh untuk diperbaiki. Nah, dengan cara itu secara pasti ketika kamu nyusun skripsi, kamu akan bisa lebih cepat ya. Kamu akan kemudian bisa menuntaskan naskah skripsi kamu dan siap untuk kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Oke, semoga video ini bermanfaat. Pastikan kamu subscribe dan klik loncengnya agar video-video bermanfaat lainnya dari channel ini bisa kamu dapatkan. See you.